Saya nungguin kamu loh dari tadi. Saya hanya punya kewajiban untuk memberitahu ibu kalau bayi yang ibu tinggalkan waktu itu punya tanda lahir di tekuknya. Tante kenapa? Mungkin Tante mau duduk dulu. Ya kan? Kenapa Tante? Mau Tante obrolin? Saya nggak tahu mulai dari mana. Kamu kan pernah bilang kalau akhirnya kamu ketemu sama ibu kandung kamu nggak akan marah kan? Mas Kenzo sering bilang, saya ini keras kepala. Padahal sebenarnya Mas Kenzo jauh lebih keras kepala daripada saya. Mas nggak sadar kan, kalau sikap Mas ini bikin saya tertekan. Mas Kenzo terus aja deketin saya, nggak percaya kalau saya punya pacar. Padahal itu bisa bikin Mas Kenzo dalam bahaya. Saya nggak mau kehilangan Mas Kenzo. Saya nggak mau kayak Mbak Aurel yang kehilangan Pak Dikta. Karena Mbak Aurel keras kepala dan gak dengerin ancaman yang dia terima. Saya takut banget, Mas. Tunggu. Maksud Tante? Sekarang Tante mau ngakuin kalau saya adalah anak kandung Tante. Iya, saya bohong waktu itu. Waktu saya bilang saya tinggal anak di rumah sakit Mulia dan sekarang saya tahu anak itu udah besar dan ada di luar negeri. Itu saya semuanya bohong. Sebenarnya selama ini saya tungguin anak itu. Saya cari anak itu, saya nggak tahu ada di mana. Sampai akhirnya saya tahu anak itu kamu. Saya benar-benar minta maaf. Saya udah bohong. Saya tinggalin kamu. Saya tahu ini gak akan mudah diterima sama siapapun. Saya benar-benar minta maaf. Ini kesalahan seumur hidup yang menghantui saya kok setiap hari.
saya beneran anak tante. Ya sekarang saya yakin 100%. Saya memang cari anak itu. Sampai ada suster yang datang ke saya dan kasih tahu kalau dia yang dulu bantuin saya lahiran. Katanya bayi itu punya tanda lahir di tengkuknya. Kamu punya ibu. Mas Marvel, dengan pengakuan Bu Cynthia dan perawat dari Rumah Sakit Mulia itu, sekarang udah jelas kalau Mas Marvel adalah anak kandung dari Bu Cynthia. Dan tanda lahir di tekuk itu buktinya, Mas. Kenzo, udah cukup Kenzo. Kamu gak ada gunanya lagi sekarang ngejar Mutiara. Lebih baik kita susul aja ke kontrakannya. Pasti dia juga akan pulang ke kontrakannya kok. Sebenarnya kenapa sih, Ma? Mutiara jadi kayak gini sama Kenzo? Ya, Mama kan juga taunya dari kamu kalau katanya Mutiara itu udah punya pacar. Bukannya waktu Kenzo cerita, Kenzo nggak sebut nama Mutiara ya, Ma? Iya Kenzo, tapi kan semua orang juga tahu kalau kamu tuh suka sama Mutiara. Dan udahlah Kenzo, sekarang udah nggak ada gunanya lagi kamu deny, oke? Mendingan sekarang Mama anterin kamu, kita naik mobil, kita susul Mutiara ke kontrakannya, ya? Ya udah. Yuk. Taksi itu kan udah dari tadi di sini. Kok aku ngerasa orang di dalam taksi itu lagi ngawasin Kenzo ya? Apa mungkin ini yang tadi dibilang Mutiara? Bentar Kenzo. Ibu itu ngapain sih di sini? Masa dia sadar kalau aku lagi ngawasin Kenzo sama Mutiara? Siapa kamu? Saya tahu kamu pasti perhatiin Kenzo kan dari tadi. Keluar kamu sekarang. Buka pintunya. Pak, buruan jalan, Pak. Iya, Mbak. Kenapa, Ma? Mama kenal sama orang yang ada di dalam taksi itu? Enggak Kenzo, Mama nggak kenal kok. Udah nggak apa-apa, nggak penting, nanti Mama ceritanya. Sekarang kita jalan aja ya. Tante jujur saya nggak tahu. Saya nggak tahu harus gimana sekarang. Rasanya campur aduk banget, Tante. Saya senang. Saya bisa menemui ibu kandung saya. Tapi di sisi lain, Tante, saya sedih, Tante. Saya kecewa. Sakit banget, Tante, rasanya ditinggalin. Saya ditelantarin dari kecil, Tante. Saya salah sama kamu. Saya udah jahat sekali sama kamu. Saya jelasin semuanya. Saya jelasin ya. Saya
minta maaf, saya punya cerita yang banyak sekali yang harus kamu dengar. Dulu saya nggak punya apa-apa. Saya sama bapak kamu itu nikah dalam kondisi perekonomian yang sangat amat sulit. Kita utangnya banyak banget di mana-mana. Untuk hidup hari-hari itu nggak tahu sebenarnya gimana caranya makan, gimana cara bisa bertahan hidup. Saya hamil kamu, saya bahagia kok, saya senang, saya bersyukur. Kamu tapi tahu nggak apa yang terjadi sama hidup saya? Hari dimana saya harus lahirin kamu adalah hari terakhir saya melihat suami saya hidup karena dia meninggal. Saya saya bingung waktu itu. Saya buat hidup aja kalaupun ada ayah kamu aja saya nggak tahu nih mau besarin kamu gimana. Di saat itu yang ada di pikiran saya menyerah sama kehidupan karena semua orang ninggalin saya sendirian dan saya harus ngeliat kamu bayi saya lahir dan saya nggak tahu gimana hidupin kamu untuk saya makan sendiri aja saya nggak punya uang. Gimana saya bisa kasih makan anak saya? Saya nggak tahu waktu itu baru tahu kamu ngerti saya. Saya tahu gak akan ada orang yang mau mengerti penjelasan saya. Gak akan ada anak yang mau diperlakukan seperti saya. Jahat. Kamu bisa panggil saya apa? Terserah kamu. Kamu boleh benci saya.